Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat datang di ibadah keluarga secara streaming GPIB Jemaat Getsemani, ibadah keluarga pada tanggal 11 November tahun 2020. Bapak Ibu terkasih, ibadah ini memberita firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jimmy Hakairot. Kita akan menghadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 2, Tuhanku Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Bapak yang terkasih, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan menghadap hadirat-Mu yang kudus, seraya kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, di mana pada malam hari ini Kau memampukan kami untuk dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah streaming yang akan kami laksanakan saat ini. Berkatilah ibadah ini Bapa, dari awal pertengahannya hingga akhir. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 60 ayat 1 dan 2. Firman-Mu, Tuhan adalah kebun. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada malam hari ini pembacaan akan terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 9 sampai ayat 11. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kasih Kudus. Kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur saatnya Engkau menyatakan kehendak-Mu lewat firman yang sebentar kami baca dan renungkan, yang akan menyatakan bahwa Engkaulah Gembala yang baik. Nyatakan kehendak-Mu, berfirman bagi kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama kita mengikuti pembacaan kita dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai 11 yang menyatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi bukan jeripayanya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang memperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba dituntutnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua umat Tuhan yang sedang mengikuti peribadahan di rumah masing-masing. Pada kehidupan yang kita alami sekarang ini, paling tidak kita membutuhkan sesuatu yang benar-benar memberikan kita mengalami jaminan kehidupan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Dan berbagai permasalahan yang muncul akibat COVID. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, tentunya kita memang sudah boleh memperoleh apa yang namanya tuntunan dalam melaksanakan protokol kesehatan dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di kehidupan bangsa negara kita, bahkan di kehidupan kita secara pribadi dan keluarga. Tetapi saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang seringkali kita sadari bahwa semua tidak memberikan jaminan kepastian. Semua tidak memberikan sesuatu yang membuat kita benar-benar bahwa kita akan dapat memperoleh kehidupan yang layak. Nah, dalam kesempatan ini kita coba belajar dari apa yang dialami oleh umat Israel sendiri, sebagaimana yang digambarkan dalam kitab Yesaya bacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau kita memang mengikuti bacaan ayat 9 sampai ayat 11 ini, kita tidak bisa melepaskan kaitannya dengan apa yang mau disampaikan lewat ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, Bapak dan Saudara-saudari, memang inti yang mau diungkapkan pasal 40 adalah keselamatan untuk bangsa yang dalam pembuangan. Dengan kata lain bahwa untuk bangsa Israel atau katakanlah Yehuda. Nah, bahwa mereka betul-betul mengalami situasi yang boleh dibilang ada dalam kerentanan atau kerapuhan. Ya. Nah, karena itu mereka diingatkan sebagai manusia, sebagai umat. Ada yang boleh dipahami sebagai hidup yang tidak kekal. Gambarannya digambarkan seperti rumput dan bunga.
yang rapuh dan bisa mati. Tetapi saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan di ayat sebelum bacaan kita benar-benar mau menggambarkan sesuatu yang jelas dalam kerentanan, dalam kerapuhan. Ada yang bisa menjamin, ada yang bisa betul-betul memberikan keyakinan. Ya, disebutkan di sini bahwa nafas atau roh Allah yang membuat manusia selalu hidup, ya, benar-benar harus dialami berdasarkan dan di dalam firman-Nya. Ini yang penting. Jadi intinya bahwa untuk proses yang dikatakan sebagai pemulihan dari Allah, maka ada sikap yang bergaul akrab dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika firman ini berbicara, ya, sesungguhnya ada harapan, ada keyakinan bahwa kemudian dikatakan Sion pembawa kabar baik, Yerusalem pembawa kabar baik. Ya, sesungguhnya ini menjadi sesuatu yang menarik karena di dalam kehendak Tuhan, umat Tuhan mendapatkan satu identitas baru yang disebut sebagai pembawa kabar baik. Ya, pembawa kabar baik adalah menyampaikan sukacita, damai sejahtera dan keselamatan. Nah, karena itu saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, itu semua semata-mata harus terjadi di dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena itu kalau kita membaca di sini ada sesuatu yang mengikuti. Jadi ketika umat betul-betul membawa kabar baik, tidak menjadi rapuh karena persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kehidupannya, ya saya mau mengajak kita mengerti begini, bahwa sesungguhnya Allah senantiasa mau memberikan kita kesempatan memperoleh senantiasa hal yang berkenan dengan kebaikan Allah, dengan kedamaian dari Tuhan, dengan keselamatan dari Tuhan, yaitu kita senantiasa ada dalam firman Tuhan. Nah, kalau benar-benar kita yakin dan mau hidup oleh dan dalam firman Tuhan, maka firman ini mau mengajak kita mengerti di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 11 dikatakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan dihimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ini mau mengatakan Bapak Ibu dan saudara-saudari, jadi begini, bahwa perlindungan Allah akan senantiasa berlaku ketika firman-Nya betul-betul diimani dan dinyatakan sebagai sesuatu di mana kita melakukan kabar baik kepada setiap orang. Ada rasa kedamaian, ada rasa ketentraman dan bahkan keselamatan dalam kepastian. Berbagai hal persoalan yang terjadi di era pandemi Covid ini tidak akan membutakan kita, tidak akan mengaburkan kita, bahkan tidak akan membuat kita lemah semata-mata karena kita mungkin berpikir tentang jaminan kehidupan. Di sini Tuhan mau katakan, kalau hidup dalam firman Tuhan dan benar-benar pembawa kabar baik Tuhan, maka yang ada Tuhan ada sebagai gembala yang baik. Nah, gambaran gembala yang baik ini mungkin kita bisa lihat apa yang dikatakan oleh kitab Injil Yohanes. Ketika Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Kalau dalam Yesaya dikatakan bahwa kita dihimpun oleh tangan Allah. Kemudian oleh Pak Gembala ini kita dipangku, kita digendong dan dituntun untuk menjalani kehidupan ini dengan hati-hati. Gambaran itu mau dikatakan oleh Injil Yohanes sebagai bahwa Yesus Tuhan bersedia menyatakan kehadirannya, menuntun kita dengan memberikan nyawanya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, jalan hidup yang mungkin berat, jalan hidup yang sulit,
atau tantangan kehidupan yang begitu tidak mungkin kita bisa hadapi dan lawan, Tuhan mau katakan dia sudah menghapuskan semua persoalan ini dengan mengorbankan dirinya. Jadi apa sekarang persoalan hidup ini sebenarnya? Karena Yesus sudah memberikan sesuatu yang pasti tentang bagaimana kita hidup di dalam kuasanya. Dan apa yang mau dikatakan selanjutnya, bahwa Yesus kenal kalau dia adalah gembala, seperti Allah adalah gembala bagi umat Israel. Dia mengenal kita. Dalam Yohanes 10 ayat 14 katakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini yang penting. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pada kesempatan sukacita ibadah kita, yakinlah dan percayalah, kalau kita tetap menjadi seperti Yerusalem, pembawa kabar baik, dengan cara mau mendengar, dengan cara mau sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya, dan betul-betul menjadikan sukacita di sekitar kehidupan kita, damai sejahtera di sekitar kehidupan kita, maka kita tahu bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang hadir, yang menggembalakan kita dengan hati-hati tuntunannya. Dia tidak akan menghadapkan kita pada persoalan yang lebih berat, tapi dia senantiasa akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari yakini pada kesempatan ini, imani sungguh-sungguh dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Dialah sumber segala kehidupan kita. Dia menuntun kita, dan dengan demikian kita akan tetap selamat mengarungi berbagai persoalan hidup ini, karena ada Yesus Tuhan sebagai gembala yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan yang kita sama-sama dengarkan tadi melalui pujian Kidung Jemaat 415 bait 1 dan bait yang kedua. Saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Adalah baik ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali boleh menikmati kebenaran dan kuasa firman-Mu, yang dalamnya mengingatkan bagaimanapun kerapuhan dan ketidakmampuan umat-Mu, Engkau memberi kejaminan bahwa Engkau senantiasa ada bagi mereka. Dan dalam firman-Mu mengatakan Engkau adalah gembala yang menuntun, yang menggendong, yang mendukung, dan senantiasa yang selalu hadir dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau nyatakan kebenaran firman-Mu ini untuk mengajak kami
tetap setia, dan selalu tekun di dalam firman Tuhan. Karena kami percaya di dalam kehendak-Mu Tuhan, segala sesuatu pasti Engkau bela dan Engkau arahkan kami boleh menjadi bagian daripada rencana dan kehendak Tuhan. Berkati akan gereja-Mu, terkhusus jemaat Getsemani Jakarta Utara, jemaat-Mu yang ada di sektor pelayanan 1 sampai 6, dan seluruh unsur pelayanan yang ada. Tuhan tolong memberkati kami semua, agar kami percaya bahwa kehidupan penata layanan di jemaat-Mu ini benar-benar boleh diberkati oleh Tuhan, dan banyak orang yang senantiasa boleh bersuka cita, bahkan mengalami kemenangan dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami putus asa dalam hidup ini Engkau berikan masa depan hidup yang cerah. Bahkan Tuhan Engkau berkati anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pergaulan. Berkati orang tua kami yang lanjut usia. Kasih setia Tuhan senantiasa ada bagi mereka semua. Demikian untuk semua kegiatan pelayanan kami Tuhan. Sebagai gereja-Mu Tuhan tolong berkati, agar kami percaya bahwa Tuhan senantiasa nyata dengan tuntunan-Mu sebagai gembala yang menuntun kami, yang mengarahkan hidup kami kepada jalan yang benar dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami yang boleh hadir dan bersekutuan pada malam hari ini. Kiranya berkenan kepada Tuhan untuk semua yang kami lakukan dan kerjakan. Dan biarlah kami senantiasa boleh mengalami hidup yang dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih, tibalah kita saatnya untuk memberikan ucapan syukur kita. Marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Sambil memberi, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 297 ayat 1 dan 3. Kau Yesus Raja Maha Kaya. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita ini di dalam doa persembahan. Kita berdoa.
Bapak yang terkasih, terima kasih Bapak bahwa pada saat ini Kau mampukan kami untuk dapat memberikan persembahan yang nanti boleh kami pakai untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung. Berkatilah presbiter yang akan melaksanakannya. Kami serahkan persembahan ini di dalam kasih dan pengasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tetap berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 458 bait 1 dan 2, Ya Tuhan dalam sorga terang. Sekarang arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua sekarang ini dan sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita sudah boleh mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Sejahtera senantiasa, kuatlah dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada menuntun kehidupan kita. Amin. Shalom.